saya Sina Pratisti dari kelas B angkatan 2018. Sini saya akan menjelaskan tentang sediaan steril, yakni tetes mata. Jadi, sediaan steril ini merupakan suatu sediaan yang bebas dari mikroba, baik itu yang bersifat patogen ataupun non-patogen. Sini contoh sediaan steril itu seperti sediaan infus, sediaan ampul, kemudian tetes mata, tetes hidung, dan tetes telinga. Mata ini merupakan salah satu panca indera penglihatan yang merupakan organ yang sangat peka dan memiliki fungsi dan kehidupan atau manfaat dalam kehidupan yang sangat penting. Mata ini terletak pada rongga orbital yang berfungsi sebagai pengokohnya, dan mata ini sendiri juga memiliki kemampuan untuk mempertahankan dari infeksi baik itu virus ataupun bakteri, karena di dalam sekret mata itu mengandung enzim lisosim yang dapat melisis bakteri tersebut. Sekarang masuk pada anatomi fisiologi dari mata itu sendiri, di mana bola mata ini terdiri dari 3 lapisan, yaitu ada lapisan sklera, uvea, dan retina, di mana sklera ini bagian terdepan, bagian lapisan terluar yang berfungsi untuk melindungi mata dari lingkungan luar, di mana sklera ini terdapat kornea, dan kemudian ada jaringan uvea yang merupakan bagian tengah antara sklera dan retina, di mana jaringan uvea ini terdapat iris dan lapisan pembuluh darah atau koroid. Kemudian lapisan yang terakhir itu adalah retina, di mana retina ini dia yang berfungsi untuk menangkap cahaya dan memberikannya atau menyampaikannya pada sistem saraf optik setelah diubahnya menjadi sebuah rangsangan. Selanjutnya itu ada otot penggerak mata, yaitu fungsinya memang untuk menggerakkan mata, dan ada pupil yang bagian hitam di bagian mata tersebut adalah sebagai jalan masuknya cahaya sebelum sampai ke retina. Dan yang terakhir itu adalah bagian rongga orbital yang sesuai dengan penjelasan yang pertama tadi, di mana bola mata itu terletak pada rongga orbital. Jadi rongga orbital ini bagian tengkorak yang bulat seperti itu yang berisikan bola mata kita. Selanjutnya itu adalah fisiologi proses penglihatan, di mana ketika cahaya masuk ditangkap oleh kornea, kemudian diteruskan oleh pupil masuk ke dalam bagian retina lapisan ketiga, yang dimana cahaya tersebut akan diubah menjadi sebuah rangsangan dan akan diterima oleh saraf optik untuk dimasukkan atau diteruskan ke otak sebagai informasi atau sebagai pusat pengatur pada bagian tubuh kita. Salah satu gangguan pada bagian mata itu seperti glaukoma, di mana glaukoma ini terjadi karena adanya kerusakan atau kelainan pada sistem saraf optik, terjadi dikarenakan kelebihan tekanan intraokular. Intraokuler ini merupakan suatu tekanan yang normal di dalam bola mata, dikarenakan cairan bola mata tersebut yang mengalami kelebihan produksi cairan. Cairan ini sebenarnya memiliki fungsi sebagai pembawa makanan untuk kornea dan lensa mata. Namun ketika mengalami kelebihan cairan, maka tekanan pada bola mata atau tekanan intraokuler tersebut meningkat dan menyebabkan terjadinya gangguan pada sistem saraf optik. Adapun penanganan yang dapat dilakukan yaitu dengan memberikan obat yang berkhasiat atau sediaan yang berkhasiat menekan tekanan intraokuler atau menekan produksi cairan yang berlebihan pada bola mata. Nah, biasa bisa diberikan dengan cara meminum vitamin C ataupun memberikan sediaan yang mengandung kromium ataupun seng. Selain glaukoma, ada juga beberapa penyakit atau gangguan yang terjadi pada bagian mata seperti rabun jauh, rabun dekat, rabun senja, kemudian buta warna. Selanjutnya ada katarak. Katarak ini umumnya terjadi pada lansia dikarenakan faktor umum, namun ada beberapa faktor lain yang menyebabkan terjadinya selain pada lansia, jadi karena diabetes, sehingga mengganggu fungsi bagian lensa mata. Sekarang kita masuk pada bagian
obat tetes mata. Nah, obat tetes mata ini merupakan salah satu sediaan steril atau sediaan yang bebas dari mikroorganisme atau absolut steril, baik itu mikroorganisme patogen ataupun non-patogen. Nah, pada obat tetes mata ini merupakan suatu sediaan berupa larutan ataupun suspensi yang cara penggunanya itu dengan cara diteteskan pada bagian selaput lendir mata di bagian area kelopak mata. Jadi pada obat tetes mata ini biasanya diberikan pada pasien yang berindikasikan seperti memiliki gangguan pada bagian matanya itu seperti iritasi ataupun mata merah akibat bakteri, kemudian gatal-gatal. Adapun beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya iritasi pada mata seperti alergi, asap rokok, kena paparan debu ataupun kena pasir atau kemasukan pasir. Kemudian ada juga karena menggunakan lensa kontak yang terlalu lama dan sampai terjadi infeksi atau karena adanya infeksi, baik itu karena bakteri ataupun virus. Selanjutnya masuk pada bagian formula. Jadi kandungan dari obat tetes mata ini terdiri dari zat aktif atau zat yang berkhasiat, kemudian bahan pembantu, dan pengawet. Kemudian pada bagian bahan aktif atau zat aktifnya itu sebagian besar dalam pemilihan zat aktif ini, zat aktifnya itu harus larut dalam air atau garam-garamnya itu harus larut dalam air. Dan beberapa faktor yang harus diperhatikan itu seperti stabilitasnya, pH-nya, pendaparnya, kompabilitasnya dengan bahan aktif atau bahan tambahan yang lain. Pengawet di sini dia berfungsi sebagai pencegah agar tidak terjadinya pertumbuhan mikroorganisme pada sediaan, apalagi kan ini sediaan steril yang memang harus bebas dari mikroorganisme. Adapun syarat-syaratnya itu harus bersifat bakteriostatik atau bersifat dapat membunuh jamur atau bakteri, kemudian tidak mengiritasi pada bagian mata dan bersifat cocok atau kompatibel dengan bahan tambahan ataupun zat aktif yang digunakan. Bahan tambahan lainnya itu seperti pengisotonis, kemudian ada pengantioksidan. Biasa itu digunakan natrium metabisulfit, kemudian ada pendapar, di mana pendapar ini berfungsi sebagai penstabil pH dari sediaan tersebut, di mana kita ketahui bahwa mata ini merupakan salah satu bagian organ yang peka atau sensitif ya. Jadi ketika sediaan tersebut tidak sesuai dengan pH mata, maka akan mengiritasi mata tersebut. Jadi pH pada mata tersebut atau pada mata ini yaitu 4,4. Maka dari itu perlu diberikannya bahan pendapar untuk menstabilkan pH tersebut agar sesuai dengan pH mata. Selanjutnya itu ada bahan tambahan seperti surfaktan, dan yang terakhir itu ada agen peninggi viskositas, yaitu berfungsi sebagai memberikan efek kontak yang lama antara obat dengan mata dan penyerapan dari obat tersebut pada bagian mata. Jadi sebelum melakukan suatu sediaan obat tetes mata, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti kesterilannya. Sesuai dengan yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa mata ini merupakan suatu organ yang bersifat memiliki tingkat kepekaan yang tinggi atau sensitif, maka harus steril, kemudian harus jernih, dan isotonisnya itu setara dengan NaCl 0,9%. Kemudian ada pH-nya itu harus pH mata yaitu 4,4. Selanjutnya cara pembuatan obat tetes mata dengan memasukkan obat berkhasiat ke dalam zat pembawa atau cairan pembawa yang telah mengandung zat pengawet, lalu dihomogenkan. Bisa dilakukan penyaringan dengan cara dilakukan penjernihan dengan cara menyaring larutan tersebut dan disimpan pada botol dan ditutup rapat, di mana kedap udara. Setelah itu
disterilkan. Adapun keuntungan dan kerugian dari sediaan tetes mata ini, yang pertama, pada keuntungannya, obat tetes mata ini tidak mengiritasi mata ketika digunakan. Adapun keuntungan lainnya pada sediaan tetes mata itu pada bagian kehomogenan sediaan larutan tersebut dan cara penggunaan serta bioavailabilitasnya. Kerugiannya itu yang pertama, memiliki waktu kontak antara sediaan dengan bagian mata itu cukup singkat, jadi sangat merugikan pada bagian penyakit bagian mata itu yang memerlukan kontak antara sediaan dengan mata itu yang harus lama atau penyerapannya harus lama. Jadi ini merupakan salah satu kerugian pada bagian penyakit tertentu. Dan yang kedua itu tidak baik, larutannya itu tidak baik ketika digunakan pada topikal. Kemudian masuk pada cara penggunaannya. Di sini ada terbagi dua, ada pada orang dewasa dan pada pasien anak-anak. Pada pasien dewasa itu hal yang perlu kita lakukan itu pertama cuci tangan terlebih dahulu, kemudian disiapkan obat, kemudian diperiksa penetes, dan jangan sampai kita menyentuh bagian penetesnya. Kemudian tegakkan kepala atau tengadakan kepala, tarik kantung di bagian kelopak sini, bagian kantung mata ditarik ke bawah. Setelah itu dekatkan penetes dengan kantung mata tanpa menyentuh bagian kantung mata tersebut. Setelah itu teteskan 1 kali dan tutup mata selama 2 menit. Jika penggunaan tetes mata lebih dari 1 tetes, maka diberikan jarak penetesan sekitar paling lama itu 5 menit. Karena pada penetesan ini memiliki beberapa efek samping, yaitu seperti rasa terbakar ataupun rasa panas ketika sediaan telah masuk pada bagian selaput lendir mata. Kemudian pada anak-anak atau pasien anak-anak itu alangkah lebih baiknya diarahkan untuk berbaring, kemudian perintahkan untuk menutup matanya. Cara meneteskannya itu berbeda dengan pada pasien dewasa, karena kalau pasien dewasa kan diteteskan pada bagian kelopak mata, di kantung mata, sedangkan pada anak-anak itu di ujung mata di dekat hidung dalam keadaan mata tertutup. Setelah itu dibersihkan sisa cairan. Sama jika pemberian itu lebih dari 1 tetes, maka berikan jarak pemberian atau penetesan paling lambat itu 5 menit. Mengapa pada anak-anak ini perlu diberikan perlakuan sedemikian rupa? Ya karena dapat kita ketahui bersama jika anak-anak ini kan ketika mengetahui ingin diberikan suatu obat, pasti mereka memiliki rasa takut yang berlebihan. Jadi apalagi pada sediaan tetes mata yang akan memberikan efek atau efek rasa takut ya untuk anak-anak itu sendiri yang akan diteteskan bagian matanya. Jadi lebih baiknya itu diarahkan untuk menutup mata, dan memasukkan atau cara memberikan obatnya itu pun harus diteteskan pada bagian ujung matanya agar tidak anak-anak tersebut tidak terkejut dan kita dapat menghindari terbuangnya tetesan sediaan obat tetes mata tersebut. Selanjutnya itu pada bagian wadah. Jadi obat tetes mata ini kan merupakan salah satu sediaan steril. Jadi wadahnya pun harus menunjang hal tersebut agar sediaan tetap steril. Apalagi kan obat tetes mata ini diteteskan pada bagian yang sensitif, yaitu mata ya, organ yang memiliki kepekaan yang tinggi. Nah, untuk wadahnya itu sendiri, obat tetes mata itu umumnya digunakan wadah yang kecil, maksimal itu 15 mili, dan umumnya itu digunakan 7,5 mili pada sediaan tetes mata yang saat ini terjual di apotek-apotek. Sediaan tetes mata ini kan digunakan tidak terlalu sering. Ketika gejala atau gangguan pada bagian mata telah usai, maka harus dihentikan pada penggunaannya karena ditakutkan akan menyebabkan efek samping yang tidak diinginkan ketika menggunakan sediaan tetes mata tanpa adanya gejala atau gangguan
yang telah sesuai dengan indikasi obat tersebut. Jadi ini juga salah satu faktor yang menyebabkan kenapa sediaan tetes mata itu wadahnya harus kecil. Jadi karena sediaan ini digunakan dalam waktu yang singkat, maka perlu adanya penyesuaian seperti itu. Jadi kalau misalkan kita menggunakan sediaan obat tetes mata dengan wadah yang besar dan penggunaannya hanya misalkan 1 bulan sekali ketika terjadi iritasi pada mata, hal itu kan akan mubazir dan menyebabkan sisa sediaan tetes mata kita itu akan mengalami kontaminasi dengan mikroorganisme. Jadi itu salah satu tujuan mengapa wadah sediaan tetes mata ini harus kecil. Untuk wadah sediaan tetes mata yang berbahan dari gelas itu memiliki beberapa keuntungan dan kerugian. Pada keuntungannya itu dia itu berbentuk inert, bentuknya tetap, mudah disterilkan dan dapat diisi ulang dan dapat digunakan kembali. Namun kerugiannya itu mudah pecah pastinya. Mudah pecah dan memiliki biaya transportasi yang tinggi akibat gelas ini kan memiliki massa yang cukup berat, jadi ketika membawa atau dalam proses transportasinya itu memiliki atau harganya itu lebih mahal. Adapun beberapa contoh sediaan tetes mata yang umum dijual pada apotik seperti golongan antiseptik dan antiinflamasi itu contohnya seperti Bekasin, kemudian golongan kortikosteroid itu seperti sendositrol dan golongan midriatik itu untuk melebarkan pupil mata contohnya seperti sendokarvin. Adapun hal yang perlu diperhatikan adalah ketika menyimpan sediaan tetes mata ini. Jadi pada penyimpanannya itu simpan pada ruangan yang sejuk atau pada suhu ruangan, temperatur ruangan dengan terhindar dari cahaya matahari. Untuk droppernya atau pipetnya pun harus steril dan simpan di wadah yang steril. Dan materi yang terakhir itu adalah evaluasi sediaan obat tetes mata. Pada evaluasi ini dilakukan ketika sediaan telah dibuat. Dan ada pun beberapa evaluasi yang dilakukan seperti evaluasi sterilisasi. Jadi hal tersebut dilakukan bertujuan untuk melihat apakah sediaan ini telah steril atau sudah sesuai dengan persyaratan. Kemudian uji kejernihan, ya sesuai pada syaratnya kan obat tetes mata ini harus jernih. Jadi untuk mengetahui apakah sediaan yang kita buat ini telah jernih, bebas dari partikel atau tidak. Kemudian uji volume. Nah, di sini maksudnya uji volume pada bagian pengisian. Pada pengisian itu kita harus memperhatikan bahwa volume yang dimasukkan ke dalam obat tersebut harus sedikit lebih kecil daripada botol ataupun tidak 100% penuh. Hal tersebut dikarenakan untuk menghindari terjadinya tekanan yang menyebabkan hancurnya botol sediaan ketika dilakukannya sterilisasi. Selanjutnya itu ada evaluasi stabilitas bahan aktif. Tujuannya itu untuk melihat obat berkhasiat yang kita gunakan ini atau zat aktif yang kita gunakan itu harus tetap stabil meskipun dalam proses pembuatan ataupun dalam proses sterilisasi dan dalam waktu penyimpanan. Jadi obat tersebut atau sediaan obat tetes mata kita ini tetap bahan aktifnya stabil dalam jangka waktu tertentu. Dan yang terakhir itu adalah evaluasi kemampuan difusi bahan aktif dari sediaan. Jadi pada evaluasi ini untuk melihat seberapa besar difusi bahan aktif atau zat aktif yang kita gunakan ini berdifusi pada bagian area mata yang kita teteskan. Alhamdulillah, mungkin sekian materi dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya dan beberapa gangguan dari background atau suara-suara.
yang terdengar selama video ini berlangsung. Sekali lagi, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 애절한 눈빛과 무언의 이야기 가슴에 회오리가 몰아치던 그날 밤 오묘한 그대의 모습에 넋을 놓고 하나뿐인 영혼을 뺏기고 그대의 몸짓에 완전히 취해서 숨쉬는 것조차 잊어버린 나인데